Kenta Manis Channel. Jadi aku mau jelasin proses sumbu sunat gitu ya. 6 hari lalu aku sunat. Terus kira-kira 6 hari aku cuma tidur doang. Aku tidur, kalau makan bangun. Ya karena harus cepat kering kan. Jadi aku selama 6 hari aku tidur terus. Sampai sekarang aku gak ada masalah apa-apa. Cuman kira-kira 2 minggu harus gak boleh olahraga, gak boleh angkat barang gitu. Ini masih prosesnya sekarang masih aman. Ini kalau kalian mau pikir mau sunat itu jangan malu, benar deh. Aku awalnya beneran takut banget sebelum sunat ya. Sebelum sunat aku takut karena ya pakai ini dipotong kan. Ini beneran ini perbaiki badan gitu. Ini beneran takut, tapi setelah sunat nggak ada apa-apa. Jadi ini nih. Ini aku setelah sunat aku jadi gimana aku jelasin semua ya. Kira-kira 30 menit aku sunat. Sunatnya cuma 30 menit. Mungkin gak nyampe 30 menit ya. Terus kalau sunat itu pakai bius. Tapi bius lokal. Bius lokal itu cuman ini doang, di sini doang. Jadi ini dokternya berdiri samping aku ya. Terus yang kena paha ini berasa. Terus yang dokternya pegang perut ini berasa. Jadi beneran takut banget. Emang biusnya belum. Ternyata di sini itu udah dibius. Jadi dokternya yang tanya-tanya terus ya karena aku yang khawatir gitu. Jadi ini pahanya aku masih berasa. Aman nggak? Nih, kalau di sini kan nggak dibius nih paha. Berasa. Saya cubit. Sakit. Iya. Ya, nah ini saya cubit yang sama nih. Sakit nggak? Sakit nggak? Ini udah saya cubit. Itu dicubit loh. Enggak sakit. Ya, nah. Ya aman. Ini coba deh aku dicubit di sini. Sakit gak? Jadi emang ini biusnya cuman yang buntuk-buntuk doang. Jadi bius yang lainnya berasa. Aku juga gak pingsan. Jadi Sadar. Udah sadar banget. Jadi aku selama dipotong aku sadar. Otaknya masih hidup. Pahanya masih hidup. Perutnya hidup gitu. Jadi beneran lokal doang, yang tempat yang buntuk doang. Tempat tertentu ya. Iya, tempat tertentu. Kira-kira 30 menit selesai, langsung jelasin ini harusnya gini gimana gitu kan. Terus yang pakai celana, langsung pakai celana. Mungkin itu ya ini dalam 30 menit ini disunat terus bukan gitu. Ini darahnya belum henti. Semua totalnya 30 menit. Jadi bukan operasinya mungkin cuma 10 menit ya. 10 menit, 15 menit. Jadi sampai darahnya berhenti, pakai pasangan obat. Ini semua totalnya 30 menit saja. Terus habis itu aku pakai celana, aku dijelasin aku dapat obat kan. Jadi jelasin ini obatnya minumnya kapan, ininya harusnya minum ini. Jadi sambil dengar jelasin buat obat, biusnya sedikit hilang. Ini digunakannya nanti setelah lepas perban. Jadi sekarang disimpan dulu. Jadi mulai sakit banget karena ya namanya operasi ya pasti sakit lah, ya kan? Potong. Awal banget itu sakit banget. Jadi aku minum obat, pulang, naik mobil, sampai di rumah, aku beneran sakit. Sakit. Kakinya sakit. Jam 4, jam 5 aku selesai sunat kan. Senyum dong gitu. Sakit ya sih? Berasa sakit nih. Jadi macet.
Kenapa macet? Jadi ini kalau lihat-lihat macet aku jadi lebih apa ya? Lebih merasa sakit gitu. Sakit. Tapi itu cuma sejam 2 jam doang. Sejam 2 jam obatnya udah larut. Jam 6 jam 7 udah nggak sakit lagi. Bisa langsung tidur. Bangun pagi hari pertama nggak sakit sama sekali. Nggak sakit, tapi aku itu baru buka kan, jadi dia kepalanya masih sensitif. Jadi kalau kena celana itu sakit, bukan sakit yang nyilu gitu, nyilu ya. Terus yang kalau pakai batok itu ini ya beneran tutup gini nih, jadi di dalamnya keringatan. Jadi kalau kena keringatan ini nyilu juga. Gitu-gitu aja. Terus hari kedua sunat aku itu pakai apa ya? Yang potong sekalian apa ya namanya yang tadi? Stel plus. Jadi aku pakai stel plus. Jadi stel plus itu kena bentuknya jadi mulai agak sakit. Tapi itunya ya pastilah ya kan. Ini mulainya hari kedua, hari ketiga itu masih apa ya, masih sensitif. Terus yang kalau gerak agak sakit juga gitu. Tapi aku harus minum obat. Jadi ini sekarang udah cepat sembuh ya. Hari keempat udah ke dokter lagi. Hari keempat aku ke dokter lagi. Katanya udah prosesnya udah lancar. Terus udah mulai sembuh. Jadi boleh basahin gitu. Jadi sampai hari keempat aku gak bisa mandi gitu. Jadi cuman ini doang, pakai sampai muka sama rambut doang. Jadi badannya gak boleh mandi. Oh iya, sebenarnya boleh, tapi di sini itu gak boleh basahin. Terus aku udah ini ya, syutingnya semua cancel dulu kan. Jadi kira-kira 4 hari aku gak mandi, cuma rambut sama muka doang. Terus akhirnya udah habis boleh mandi. Terus yang boleh beresin, boleh pegang-pegang gitu, boleh beresin. Terus sekarang udah gak kenapa-napa, kecuali pagi berdiri, bentuknya berdiri. Kalau berdiri itu emang jadi mulai kelas kan. Jadi staplasnya tusuk gitu, berasa tusuk, jadi agak sakit gitu aja. Sekarang udah mulai lancar. Jadi kalau misalnya kamu yang mau sunat tapi takut, jangan takut, karena aku gemuk, jadi lebih susah daripada orang biasa gitu, daripada orang kurus. Tapi ya aku juga masih aman. Jadi kamu juga jangan ketakutan. Orang Jepannya kenapa gak sunat? Iya sunat, ada klinik sunat ada juga, tapi jarang banget. Karena di Indonesia itu mungkin ya waktu kecil disuruh dari orang tua. Jadi dan wajib kan, sunat itu wajib. Jadi gak ada pilihannya kan. Aku gak mau deh, itu gak bisa kan. Tapi di Jepannya pilihannya diri sendiri aja, gak disuruh. Jadi orang Jepang itu nunggu buka sendiri. Jadi kalau sampai dewasa gak buka berarti butuh sunat. Tapi udah jadi dewasa, waktunya kurang, terus biayanya bayar sendiri, terus malu karena masih tutup gitu. Jadi orang Jepannya gak mau ketahuan orang lain. Terus kerja itu penting banget, jadi gak boleh libur buat sunat gitu. Jadi orang-orangnya gak mau ya. Tapi orang Jepannya kata berita ya, kira-kira 70% masih tutup gitu. Jadi cuma 30% doang buka sendiri atau operasi sunat. Jadi sekarang kakek udah aman? Sekarang udah aman, jadi udah mulai kering, udah mulai sembuh. Jadi aku pakai stepros. Stepros itu dia lepas sendiri. Jadi aku harus nunggu sampai lepas sendiri gitu. Jadi kalau kalian mau sunat
ya coba aja. Coba tanya ke dokter atau ke klinik rumah sakit aja. Itunya aku setelah sunat aku udah senang gitu. Aku udah oke, aku udah sunat gitu kan. Tapi sebelum sunat aku pengen tapi masih takut. Ya nanti aja deh, malas gitu ya. Jadi kalian kalau mau sunat aja. Itu mendingan lebih enak, benar. Percaya aku. Karena untuk kesehatan diri sendiri, kesehatan buat partner, semuanya. Jadi ini cerita setelah sunat gitu. Jadi kalau kamu belum sunat, nonton YouTube aku aja. Aku sebelum sunat, pas sunat, setelah sunat, ini semua ada. Jadi buat belajar, nonton aja deh, nonton yang Kenta sunat. Jadi semuanya jangan lupa subscribe, like, guys ya. Bye. Asda.